selanjutnya adalah tidak provokatif. Tidak provokatif. Betul sekali. Oke. Dan waktunya itu hanya 7 menit. Jadi alangkah baiknya buat peserta yang nanti stand up silahkan manfaatkan 7 menit dengan maksimal. Tentu yang penting buat kita ketawa, oke? Karena dari titik kita udah berkeringetan, udah ikut lomba. Saatnya kita happy untuk ketawa. Dengan ketawa-tawa ya. Oke, tanpa berlama-lama kita panggilkan peserta stand up komedi yang pertama. Kita panggilkan Muhammad Aziz Ramdhani dari MG. Tepuk tangan. Mana nih? Oh ini tuh. Ayo Aziz. Ya, boleh silakan berdiri di atas panggung. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. 1, 2, 3 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kawan-kawan mulia Nusiku Merdeka. Sebenarnya jujur ya, di jam 10 ini tuh jam-jam kritis. Jam-jam energi kita habis ngopi udah habis, perut udah keroncongan sambil nungguin jam makan siang tiba. Tapi nggak apa-apa, demi HUT RI ke-81 ini kita harus tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Aziz dari Gudang Plot. Nah, pekerjaan saya ini admin gudang. Tapi teman-teman, saya ini sebenarnya sebelum saya masuk NGF di 2021, saya udah punya CEO forklift berlisensi aktif, bisa memberikan forklift. Tapi begitu masuk plot, saya ditempatkan di gudang, saya tanya ke saya, Pak Bos, unit forkliftnya mana? Saya jawab, di sini tidak ada forklift, Aziz. Di sini adanya sekot. Adanya sekot. Saya ditempatkan di gudang yang nggak ada forkliftnya. Padahal bayangan saya bisa ngangkat kaca-kaca raksasa di MGF. Benar-benar di luar ekspektasi. Dan yang lebih hebat lagi, di bulan Juli ini saya didaftarkan SIM B1 oleh atasan saya. Tepuk tangan buat atasan saya. Dan saya cari lagi, Pak, unit truknya mana? Maaf Aziz, di sini tidak ada truk. Di sini adanya motor gerobak Nozomi warna merah. Kalau ada yang bisa lihat motor gerobak ya itu saya. Jadi saya tuh kaget. Ternyata realita saya bekerja tidak ada forklift, tidak ada truk, tidak ada truk. Di luar lisensi dan keahlian saya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun admin kita bisa, kita tetap admin. Dan prosedurnya kalau kita lagi kerja nih, sehari-hari butuh forklift, prosedurnya unik. Kita harus impor forklift ke section lain. Nah ini lucunya sih. Kita ada 2 pilihan, bisa pinjam forkliftnya aja kalau saya lagi nggak sibuk admin, atau saya pinjam forklift sekaligus operatornya. Nah, itu sekilas kerjaan saya. Tapi itu kan bikin sedih ya. Nah, ngomong-ngomong soal temanya, Indonesia adil, beradab dan makmur. Makmurnya itu loh Pak, tolong doakan kita semua supaya tambah makmur. Nah, ngomong-ngomong makmur, itu bisa dilihat dari bagaimana cara kita datang ke pabrik Cikarang ini. Ada 3 kasta pergerakan. Pertama, tim bus karyawan. Ini tim yang santai tapi misterius. Jam 5 pagi masuk bus, langsung merem, bonus. Tiba-tiba bangun, langsung sampai parkir motor. Luar biasa efisien. Dan yang kedua adalah tim motor pribadi. Nah, motor pribadi ini juga lucu. Ciri-cirinya jaket tebal, sarung tangan, muka yang ketutupan debu kawasan industri. Musuhnya cuma 2. Kalau hujan mendadak atau kena macet di persimpangan. Ketika hujan mendadak, langsung jadi teduh. Langsung teduh kayak kontingen kamu. Nah, yang terakhir nih, kasta paling adem, kasta mobil pribadi. Masuk mobil, dingin AC, setel musik, begitu sampai pabrik bingung
jadi parkiran muter-muter nyari parkiran kosong. Karena namanya nggak tertera di lokasi parkir VIP. Nah, ya industri ekonomi kawan-kawan, kita semua tahu bahwa dunia sedang sulit. Tapi kita semua harus tetap yakin dan optimis bahwa kita bisa mengatasi itu. Makanya saya punya usaha sampingan dagang somai. Nah, somai saya ini saya jamin kualitasnya bagus dan akan selalu diketahui. Tapi yang lucu, saya pernah ditawar somai saya. Ditawar pakai kemasan saset tandangin. Karena harganya katanya terlalu mahal. Padahal cuma 10.000. Dan saya siap antar somai saya dengan toklik gaib dan truk gaib saya. Terima kasih untuk anak somainya. Nah, yang ajaib ini, ada yang tahu ngobras? Nah, ketika ngobras turun dari bis, itu kayak kita melihat parade putri Indonesia. Mukanya kenceng, glowing, mempesona. Tapi kita nggak tahu sebenarnya sebelum mereka naik bis, muka mereka udah pada kucel karena tugas kerjaan dan kena panasnya hawa panas. Sebelum itu saya ngintip, prepare. Mereka buka tas, isinya ada banyak tool, melebihi tool bengkel MI dan engineering. Ada semprotan, tus. Ada bedak, tabok kanan, kiri. Di sini, oh ini hebat. Sampai glowing. Selain itu, yang saya perhatiin lagi dari peserta ngobras ini, kalau kita kan cowok-cowok istirahat jam 12 paling makan kantin atau beli nasi bungkus, udah selesai. Nah, tapi cewek-cewek ini nih, pernah jam 10 pagi saya dengar suara keras. Suara apa itu? Saya intip racunnya, ternyata lagi ngunyah keripik pedas level 10. Luar biasanya lagi, sambil bisa multitasking, nanti keyboard, laporan, dan input SAP. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi kita perlu butuh komen nggak kira-kira Pak Eko dari satu perwakilan? Oh nggak, langsung Atau aja. langsung ya, langsung ya. Oke, langsung saja. Oke. Kita panggilkan peserta kedua, yaitu Setiawan dari MGS. menit, latihannya 15, tampilan 7. Selamat pagi. Sari gandum buah pepaya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya asli orang Jawa. Kalau di Jawa itu awan artinya siang. Jadi arti nama saya itu setianya siang doang. Kalau malam saya shift 3 soalnya. Jujur saya senang dan bangga bisa bekerja di salah satu perusahaan yang terbesar di daerah Cikarang ini, yaitu PT Mulia Industri. Tepuk tangan dong. Soalnya saya aja baru pertama kali masuk di sini, langsung dipanggil karyawan yang paling mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini tuh orang-orang mulia semua. Di PT lain tuh pendusta semua. Di sini doang kita yang paling mulia pokoknya. Sebelum saya bekerja di sini, saya punya pengalaman kerja yaitu di perusahaan tambang di daerah Kalimantan. Tapi bagian nali tambang. Syarat PT kerja di PT Mulia itu
termasuk gampang menurut saya. Kalau di PT perusahaan lain tuh ada kualifikasinya, minimal pendidikan SMK, maksimal umur 25 tahun, tubuh kiris dan lain-lain gitu. Nah, kalau masuk PT Mulia ini itu gampang banget. Pokoknya syaratnya gampang, cuma ada satu, yaitu punya ID card. Salah, ID card. Ya itu kenapa mudah? Karena kalau punya ID card ini tinggal tap portal, kebuka, masuk Mulia. Saya di sini tuh bekerja di Mulia, ditempatin di MGS, di Mulia Glass Safety, yaitu bikin produknya kaca safety buat mobil dan lain-lain gitu. Yang belum tahu di MGS itu yang di safety, lokasinya kalau dari gerbang Mulia ke sana jauh banget, pokoknya di belakang mentok, saking jauhnya kalau ke sana itu bisa tembus ke Selat Hormuz. Makanya di gerbang di belakang itu ditutup, soalnya ada konflik di sana. Konon katanya di sana itu ada pangkalan kapal Donald Trump gitu-gitulah. Saya di MGS itu udah lumayan lama bekerja ya. Tapi saya tuh kesel kalau di sana tuh saya dimirip-miripin sama Pak Jokowi. Coba cek Bapak-bapak Ibu, ulang tahun Pak Jokowi itu tanggal 21 Juni. Sedangkan saya tuh 20 Juni, beda sehari. Kita emang sama-sama Gemini sih, sama-sama red flag. Kata-katanya gitu kan, Gemini kan red flag ya? Bener nggak? Oh. Kalau saya misalkan ke produksi, ke planning ya disebut Pak Jokowi, Pak Jokowi. Saya kan gimana ya? Masa Pak Jokowi ngulet? Bener nggak? Nah, salah satu orang yang bekerja yang nyebut saya mirip Pak Jokowi itu ada orang marketingnya itu Bu Nurma. Setiap saya di WA itu gimana Pak D, kerjanya udah beres belum? Terus saya kan pernah kejadian tuh pas shift 2 malam-malam lagi bikin surat jalan mau ngirim kaca. Terus stoknya nggak ada, saya WA kan beliau malam-malam. Bu, ini stok kacanya nggak ada, jadi barangnya jadi dikirim apa enggak? Terus beliau jawab, gimana kirim kaca apaan Pak? Orang saya tugasnya ngeledakin kapal-kapal ilegal. Loh, ternyata salah nomor, saya yang telepon Bu Susi ternyata. Nah, saya di sini bekerja udah mau 5 tahun. Bulan depan tuh saya mau habis kontrak. Nah, mungkin setelah selesai acara ini saya dipanggil HRD ya, terus diperpanjang lagi kontrak saya 5 tahun. Berarti saya di Mulia ini 2 periode dong. Nah, tapi saya tuh gimana ya kalau sering dimir-mirin beliau itu, kadang saya juga kesel sebenarnya. Walaupun nggak mirip-mirip amat, tapi mumpung acara ini ya, di Mulia ini 4,5 tahun saya dihina-hina, saya diam. Dihina-hina, saya diam. Muka saya didajiin stiker WA, saya diam. Tetapi hari ini di Mulia saya akan lawan. Sekian nama saya Setiawan, terima kasih. Cek, oke. Ayo Paneroli semangat. Oke, lumayan ya tadi ya. Saya jadi ingin kalau bisa lemas gitu ya. Oke, kita lanjut ya untuk peserta berikutnya. Yang mana peserta berikutnya juga kita sepertinya sudah ada ya, Pak Eko ya? Sudah ready ya? Dipanggil? Oke, kita lihat.
Oke, kita panggilkan peserta berikutnya. Agus Susanto dari ITMI. Wih, banyak juga yang nonton. Ya, saya sebenarnya kan pemalu ya. Suruh maju kayak gini grogi nih sebenarnya. Tapi lebih sering malu-maluin sih saya. Tuh kan jadi hilang kan. Nah, kemarin tuh pas mau daftar, saya nanya sama panitia. Saya tanya kan, boleh roasting atasan nggak? Panitia jawabnya gimana nih? Katanya bebas. Ekspresikan semua, bebas. Resiko tanggung sendiri. Kemarin masih ketemu lagi nih, dipastiin kan. Nggak tahu jawabnya bebas. Begitu ditanya, risikonya gimana? Kan lu yang roasting, masa akan nanya gue risikonya gitu. Tawa dong, kocak lu pada ya. Ya. Padahal udah nyiapin saya materi roastingan sampai 30 juz. Bikinnya sampai tawaf lagi. Tawaf keliling kolam mulia. Oh ya, belum kenalan ya. Nama aku Agus. Kalau kamu siapa? Iya kamu. Kalau kamu sama aku jadi kita gimana? Oh enggak ya? Ini nih di depan nih. Masya Allah, cantik banget tuh anak. Tapi sorry ya, saya udah ketemu tulang rusuk saya. Udah komitmen setia sampai mati. Tapi harus sebelah kanan, sebelah kiri belum mau. Ya, ngomong-ngomong, saya terima kasih sekali sama panitia. Ini kan acaranya dalam rangka 17 Agustus ya. Untuk informasi, saya ulang tahun di 17 Agustus. Yang mau ngasih kado masih terbuka lebar. Tapi kalau minta traktiran darinya udah habis, nggak ada. Iya, jadi kan gila lu, ditanggung sendiri tau gak? Padahal udah nyiapin kan tadi sebelum. Yo coba bayangin nih, misalnya nih roasting atasan ya kan, yang lain pada ketawa ya kan, yang lain semua pada ketawa, udah pecah nih, tambah ketawa ya kan, sampai bosnya juga ketawa. Tapi dia sambil nyatet ya kan, catetin siapa yang ketawa ya kan. Sekarang lu ketawain gue, besok lu ada gitu lagi. Ya kan, catetin namanya nih, Tarmiji. Push up besok 10 kali ya kan. Ruhul, push up besok 30 kali. Udin, yang ketawanya sampai nangis, push up besok 100 kali. Cuman Udin sering traktir kopi, jadi gue diskon jadi cuma 5 kali gitu. Ngomong-ngomong Agustusan ya, saya di lingkungan rumah juga ada tuh lomba Agustusan. Ada 4 lomba saya ikutin. Hampir semuanya juara. Cuman 1 lomba saya nggak mau juara. Tahu nggak kira-kira? Bukan, itu udah hatam coy. Iya kan? Lomba masak. Soalnya apa? Dapat juara sekali tapi saatnya setahun. Besok-besok suruh masak mulu soalnya. Tawa dong. Gacak lo. Katanya gue ketawa. Ada gitu ketawa lupa ya. Iya teman, ada satu lagi yang kemarin saya paling semangat, lomba karaoke. Karena ganti judul lagu ya kan. Biasanya saya kalau ikut lomba karaoke itu judulnya Bojo Galak. Kan bini saya, kebetulan bini kemarin nggak ada bini saya kan. Jadi bisa bebas nyanyi apa aja. Tapi tetap aja pagi-pagi di video call kan. Ditanya, kamu udah siap-siap lo belum? Udah dong. Mana coba lihat seragamnya. Pakai kaos merah, kaos ini nih. Kaos merah. Begitu dia ngeliat bawah kan, pakai celana jeans biasa kan, dia bilang, itu kurang cocok.
Akhirnya gimana? Saya suruh cari wantek buat ngewantek celana biar warnanya putih kan kocak ya. Padahal Roma tinggal di siang. Aduh. Durasinya masih lama gak sih? Habis bahan roastingan bos semua. Aduh, roastingan di pinggir jurang itu namanya ya. Hari ini ketawa, besok di gua hilang. Gimana coba? Ngeri coy ya. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Lucu ya Bapak Ibu ya, lucu ya. Oke. Kita panggilkan peserta keempat dengan nama Nurkolis dari MG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat pagi mulia. wabarakatuh. Harus semangat dong biar sukses. Nama saya Nur Kotis yang artinya itu Nur Cahaya. Oleh apa? Bersih atau bisa menari di hatimu dengan bersih. Ada aku itu murni. Kenapa? Murni itu holis. Berarti setiap orang minum holis. Tidak. Sekarang temanya apa? 17 Agustus 45 ya? Kenapa sih 17? Ayo tanya. Siapa 17? 1 tambah Kenapa 7, merah? 8. Ya kalau merah, kalau tulisannya pulpennya putih, tulisannya putih, ya nggak bisa dihapus, udah tetap putih. Sekarang bulannya bulan apa yuk? Bulan Agustus, bulannya Pak Agus. Kalau bulannya ibu siapa? Kalau bulannya ibu ayo, kan tahu semua. Namanya datang bulan. Enggak. Terus tanggalnya ada sih tahun 1945. Kenapa sih 1945? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Ayo. Gak ada yang tahu ya? Karena 1945 itu kita belum lahir. Kalau lahir sudah tadi akte kelahiran. Nurkolis, akte kelahiran 17 Agustus 2006. Kalau ada akte kelahiran kematian gak disebut, gak mau, takut lah. Sekarang apa bedanya Indonesia sama Jepang? Ayo. Ya, kalau Indonesia ada MBG, makan bergizi gratis. Iya, kalau di Jepang MBB, mulia apa semangat. Mari baca buku. Ini yang bikin lucu. Apalagi yo. Di Jepang ada namanya Gunung Fuji. Di Indonesia ada juga Fuji, Fuji Astuti, Fuji Ono, Uji ini. betul nggak? Di Jepang ada Nagoya. Kalau di Indonesia apa? Nagoya. Apalagi ayo? Kalau di Jepang ada Tokyo. Kalau di Indonesia Toko iyo atau toko inyong, betul nggak? Itu. Terus apa lagi? Kita Indonesia hidup merdeka. Kenapa hidup merdeka? Selama kita jadi perbudak oleh keinginan belum merdeka. Kalau masih diperbudak baru merdeka. Diperbudak apa itu sayang? Pertama cinta. Siapa yang masih gadis? Ayo tanya masa gadis. Ayo, kalau nggak mau main-main sama saya nggak apa. Dulunya saya artis ANTV loh. Masuk di Kuningan, temannya Adi Virus. Ganteng lihat tuh. Adi Virus. Judulnya apa? Jojo wasiat bapak jam 12 malam antum muat. Iya. Itu. Apalagi diperbudak oleh cinta. Kalau selama diperbudak itu belum merdeka. Kalau nggak ada perbudak, berarti sudah merdeka. Ya Pak ya. Budak cinta. Siapa yang belum punya jodoh?
nggak ada. Di Jodoh sini ada informasi lowongan kerja, mulia industri. Di sini lowongan usaha, bisnis UMKM. Terus saya punya lowongan informasi jodoh, mencari jodoh. Informasi lowongan informasi jodoh luar biasa kan? Ini luar biasa. Kopinya luar biasa. Makanya Pak Eka jadi orang yang luar biasa biar sukses. Siapa yang masih yang janda yuk? Ngomong aja. Ngomong ada Raffi Ahmad nih. Raffi Ahmad udah berapa miliar saya beri. Saya punya dokumennya. Iya, kalau janda nikah sama janda, kalau miskin tersakiti. Tapi kalau kaya terkhianati. Betul nggak? Terus apa lagi? Kalau merdeka itu namanya belum diperbudak keinginan. Kalau masih diperbudak keinginan itu belum merdeka. Apa itu? Keinginan beli motor, sepeda ontel jatuh. Jatuh, ingin punya mobil, apalagi punya pesawat jatuh di bandara, pada Pinang jatuh. Itu namanya diperbudak oleh keinginan. Makanya kita harus merdeka, harus diperbudak dengan keinginan dan cinta. Betul nggak? Iya. Siapa yang melihat di TV? Radio 7? Nggak ada. Yang kemarin saya masuk TV, tapi saya cuma di belakangnya lah, Raffi Ahmad cuma megang, Pak, saya tolong nggak? Mau lomba, gimana lagi? Di mana bisa bermain di mana? Sekarang mana? Jauh. Ini timurnya di Lago, bukan di Bitung. Iya, makanya kita harus bikin untuk apa? Pengembangan diri. Itu diperbudak oleh punya sebuah hotel. Dari Cikarang ke Jakarta jalan kaki, Pak. Ada nggak mulai industri di mana? Di Cikarang, jauh banget sekarang. Saya dari Jakarta ke Cikarang jalan kaki. Demi Allah saya nggak bohong. Perjuangan biar sukses kata Pak Eka. Biar bahagia kata Pak Eka. Apa tuh? MBP. Apa itu? Mulia bahagia banget. Ya, harus bahagia banget. Ditambah MBS. Mulia baru sukses. Kenapa? Motivation. Kenapa saya gerak ini? Karena motivation. Kalau nggak ada gerak, nggak ada motivation. Kenapa? Berpikir positif dan bersemangat dalam mewujudkan cita-cita. Itulah yang saya sampaikan. Ke Dubai kita jalan kaki. Ke Seraya kita naik pesawat. Kapan nyampainya waktu terlalu cepat. Itulah saya dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.